Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal review PTS ganjil ya untuk kelas 9 ya. Pembahasan yang pertama, dua muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 kolom terpisah pada jarak 3 mm. Hitunglah berapa gaya interaksi yang timbul pada muatan tersebut ya. Kita tulis diketahuinya apa saja ini. Kita tulis diketahui ya, Q 1 sama dengan Q 2 ya, karena muatannya sama, 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom gitu ya, terpisah pada jarak R nya itu 3 mm ya. 3 mm ini kita harus konversi dulu menjadi meter, berarti 3 dikali 10 pangkat min 3 meter ya. Hitunglah berapa gaya interaksi yang timbul pada muatan tersebut jika K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Gaya interaksi itu adalah F ya. Jadi F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, jangan lupa ya, dia harus ada kuadratnya ya. F sama dengan Q-nya itu 9, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya itu 6 kali 10 pangkat min 6 ya, dikali 6 kali 10 pangkat min 6 juga gitu ya, karena Q1 Q2 nya sama, dibagi R kuadrat ya. R kuadratnya itu 3 dikali 10 pangkat min 3 ya, dikuadratkan gitu ya. Nah, terus baru kita hitung ya. 9 kita kumpulkan dulu nih ya. Kita kumpulkan dulu 9 ya. Kemudian 6 dan 6 ya, sama ini nih. 3 dikuadratkan. 3 dikuadratkan sama dengan 9 ya. Nah, kita kumpulkan di depan. Ya, kita kumpulkan. Berarti 9 dikali 6 dikali 6 dibagi 9 gitu ya, dikali 10 pangkat jadi 9 min 6 dibagi, nah berapa nih, min 3 dikuadratkan adalah min 6 ya. Min 3 kali 2 pangkat ya, min 3 dikali 2 karena pangkat dipangkatkan, jadi min 3 dikali 2 min 6. Nah, ini baru bisa kita hitung ya. Ini tarik di sini, berarti F sama dengan, nah ini bisa kita coret ya, 9 dengan 9 gitu ya, jadi tinggal 36 ya. Pangkatnya berapa nih, kita hitung 9 dikurang 6 3 dikurang min 3 min 6 lebih 3 min 3, nah mesti tulis ini deh, min 3 berarti ditambah 6 karena min 6 nya naik gitu ya, berarti dia 36 kali 10 pangkat 3 Newton ya, atau 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Ini F-nya. Ini cara mengerjakannya ya. Selanjutnya, perhatikan gambar 5 buah benda bermuatan listrik berikut. Q1, 2, 3, 4, dan 5. Q1 dan Q2 bermuatan listrik negatif, kita kasih tanda. Q1 dan Q5 negatif, kita kasih tanda dia negatif, ini negatif ya. Q2 didekatkan Q1 tarik menarik, Q2 dengan Q1 tarik menarik, berarti kalau tarik menarik maka dia muatannya berbeda, kalau dia negatif berarti ini positif gitu ya. Kemudian Q3 didekatkan dengan Q5, dia tarik menarik, Q3 dengan Q5 tarik menarik, berarti dia muatannya berbeda juga, kalau Q5-nya negatif berarti Q3-nya positif ya. Nah, dan jika Q2 didekatkan Q4, dia tolak menolak, Q2 dengan Q4 tolak menolak, berarti dia muatannya sama ya, berarti dia sama-sama positif. Nah sudah, berarti yang kalau ditanya Q2 Q3 dan Q4 ya berarti dia positif semua ya. Q2-nya positif, Q3-nya positif, dan Q4-nya positif. Pembahasan soal selanjutnya ya, ada 3 buah hambatan memiliki nilai hambatan berturut-turut
20 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Ketiga hambatan tersebut disusun secara paralel. Ya, jadi kalau disusun paralel, ya berarti dia rumusnya seperti apa? 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, gitu ya. Berarti 1 per RP sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5. Jadi tinggal samakan penyebutnya. Ya, samakan penyebutnya menjadi 20. 20 bagi 21, 20 bagi 4, 5, 20 bagi 5, 4. Ya, tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 5, 6, tambah 4, 10. Berarti 10 per 20. Berarti hambatan paralelnya adalah 20 dibagi 10, ya, sama dengan 2 ohm. Gitu, ya. Selanjutnya, soal berikutnya, kaca yang semula netral setelah digosok dengan kain sutra. Nah, ya. Jadi kalau kaca kita gosokkan dengan kain sutra, maka elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra, gitu ya. Jadi kaca ini bermuatan positif ya karena elektronnya berpindah, gitu ya. Kaca kekurangan elektron karena pindah, dan kain sutra akan kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif, gitu ya. Kalau plastik ya, atau penggaris plastik, gitu ya, penggaris plastik dengan kain wol, ya, dengan kain wol, maka ini elektron akan berpindah dari kain wol ke penggaris, di elektronnya pindah, ya. Makanya penggaris dia akan bermuatan negatif, kain wol akan bermuatan positif, ya. Selanjutnya, dua buah muatan listrik masing-masing Q1 dan Q2 berada pada jarak R memiliki gaya tolak menolak sebesar 100, ya. Berarti di sini F-nya itu sama dengan 100 Newton, ya. Jika jarak antara kedua muatan diperkecil menjadi 1/4 R, maka gaya tolaknya menjadi berapa? Gitu ya. F 100 Newton jika R-nya itu jari-jarinya sama dengan R. Gitu ya. Sekarang yang ditanyakan adalah F-nya. F-nya berapa jika R-nya itu sekarang diperkecil jadi 1/4 R, gitu ya. Nah, kalau ini seperti kan kita pakai perbandingan ya, perbandingan antara gaya dengan jarak, gaya dengan jarak. Perbandingan seperti apa? Ya, F1 dibagi F2 sama dengan R2 pangkat 2 dibagi R1 pangkat 2, gitu ya. Kalau F1-nya 100 dibagi F2, berarti ini sama dengan ini R2 ya, ini R1. R2-nya dia 1/4 dikuadratkan, gitu ya. 1/4 R-nya kurang. 1/4 R dikuadratkan dibagi dengan R kuadrat. Ya. Nah, udah kita hitung, berarti ini jadi 1/16 ya. 1/16 R kuadrat dibagi R kuadrat, ya. Di R kuadratnya bisa gini, berarti kita kali silang, ya. Kita kali silang F1 per 16 kali F2 sama dengan 100, berarti F2 nya sama dengan 100 dikali 16, berarti F2 nya sama dengan 1600 Newton, gitu ya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan rangkaian listrik, ya. Jadi ada 3 buah resistor, ya, dirangkai secara paralel. Gambarnya di samping, gambarnya seperti ini, di bawah ini ya. R1-nya dia 6 ohm, 3 ohm, dan 1 ohm ditulis di sini.
dia di sini 6 ohm ya, di sini 3 ohm, dan di sini 1 ohm ya. Berarti beda potensialnya berapa ya, yang ditanya. Beda potensial AB berapa? Kita lihat yang A ya, tegangan AB itu berapa? Nah, kalau kita mau tegangan AB perhatikan, tegangan AB ini sama dengan tegangan pada R1 sama dengan tegangan pada R2 sama dengan tegangan pada R3 gitu ya. Jadi tegangannya sama nih karena dia disusun secara paralel ya. Nah, baru kita hitung. Berarti kalau kita mengetahui seperti ini, kita bagaimana cara nyari VAB? Nah, kita bisa pakai V pada R1 karena di sini ada arus satunya diketahui ya. Berarti kita pakai VAB sama dengan tegangan pada R1. V sama dengan I kali R gitu ya. I-nya I1, R-nya juga pakai R1. Ya, I1-nya ada 2 ampere kali R-nya adalah 6. Berarti dia ada 12 volt. Gitu, ya. Nah, ini baru A. Yang B yang ditanya adalah I pada R2 dan I3. Ya, berarti I2 sama dengan I2 sama dengan V per R, ya. Berarti VAB dibagi 2, ya. VAB-nya 12, R2-nya 3. Berarti 4 ampere, ya. Yang C, belum C ya. Masih pasti pertanyaan yang B. Ya, masih pertanyaan yang B. I3. Ya, I3 sama dengan VAB dibagi R3. Ya. Berarti 12 dibagi 1. Berarti ini 12 ampere. Nah, yang C ditanya arus I-nya berapa? Berarti I total ya. I total adalah I1 tambah I2 tambah I3. Ya. Berarti 2 tambah 4 tambah 12 gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8 berarti 18 ampere gitu ya. Baik, kita melengkapi gambar ya. Kita lihat garis gaya magnetnya ya, garis medan magnetnya, medan listrik, maaf. Garis medan listriknya ya. Kalau keluar berarti dia bermuatan. Nih, yang sini dulu, yang B dulu deh. Ya. Kalau dia oke, nggak apa-apa yang A. Ya, dia keluar berarti dia bermuatan positif gitu ya. Nah, kalau dia masuk bermuatan negatif. Nah, kalau yang B berarti dia muatannya apa nih? Dia masuk berarti dia negatif dengan negatif gitu ya. Nah, pada soal berikutnya, sebuah kawat tembaga dialiri arus 4 ampere selama 10 menit. Muatan yang mengalir, berarti yang ditanya adalah Q ya. Diketahuinya I-nya itu adalah 4 ampere, T-nya itu 10 menit ya. 10 menit itu sama dengan berapa detik? Ya, tinggal dikalikan aja. Ya, 10 dikali 60, ya 600 detik gitu ya. Berarti yang ditanya adalah Q-nya. Q sama dengan I kali T, kit gitu ya. Kit penghafalnya. Berarti 4 dikali 600. Berarti Q sama dengan 2400 kolom. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikut ini ya. Jika setiap baterai memiliki 1,5 volt dan hambatan dalamnya masing-masing 1 ohm. Kemudian ujung-ujung rangkaiannya dihubungkan dengan lampu pijar ya. Lampu pijar itu di sini ya, adanya di tulisan ini ya, tanda silang. Ini lampu pijar. Ya. Ini lampu. Ya, yang memiliki hambatan yang besarnya 4 ohm. Ya, maka besarnya kuat arus yang mengalir melalui lampu pijar adalah kita lihat IGL-nya masing-masing 1,5 ya. Berarti kita bisa hitung menggunakan cari arusnya dulu. Mencari arus itu kan sama dengan ini karena GGL-nya disusun secara paralel, berarti kita mencari I-nya dengan rumus
menggunakan GGL susunan paralel. Masih ingat? Rumusnya I sama dengan E dibagi R tambah R dibagi N. Gitu ya. Jadi E-nya itu GGL, R kecil ini ada hambatan dalam, N itu jumlah baterainya ada berapa. Baik, kita lanjutkan dengan menambahkan, kita memasukkan angkanya ya. Kita langsung masukkan saja I sama dengan E-nya itu 1,5 dibagi R besarnya itu 4 ya, ditambah hambatan dalamnya 1 dibagi 2 gitu ya. Berarti 1,5 dibagi berapa nih? 4 ditambah setengah ya 4,5 gitu, 4,5 ya, atau jadi 1/3 ampere gitu ya. Selanjutnya hitunglah kuat arus listrik pada rangkaian berikut ya, berarti I sama dengan V per R total ya. Ini V-nya sudah ada 24 volt ya, R-nya R total. Kita lihat paralel, kita hitung yang paralel dulu ya. 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 ya, jadi 1/2 ya. Berarti hambatan paralelnya 2 ohm gitu ya, jangan lupa dibalik ya, 2/1 sama dengan 2. Berarti hambatan totalnya berapa? Hambatan totalnya tinggal kita jumlahkan aja, 2 tambah 2 tambah hambatan paralel juga 2, jadi 6 ohm ya. Berarti I sama dengan tegangan V per R total itu V-nya 24 dibagi 6 ini jadi 24 bagi 6 adalah 4 ya, 4 ampere gitu ya. Demikian pembahasan soal kita kali ini, pembahasan soal review persiapan PTS semester ganjil ya. Semoga bisa dipaham dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, chat langsung ke Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.